Karena dia menandai bagaimana pergerakan alam, yang alam itu bersahabat dengan dia. Karena keyakinan seorang makhluk kepada Tuhannya itu akan menyebabkan dia pun akan paham, peka terhadap lingkungannya, dan bahkan mampu menggerakkan alam semesta. Kemudian yang keempat, keyakinan ini akan menyebabkan kita mengenal Allah. Ini tujuan akhir kita. Kata Imam Ghazali, tujuan orang belajar, tujuan orang pintar itu satu, supaya dia lebih mengenal Allah. Kalau dia sudah profesor, doktor, akan tetapi jauh dari Allah, maka ilmunya naudzubillah. Saya kebetulan di Goa itu ada satu kampung yang mungkin sering kita lihat di televisi, namanya kelompok An-Nazir, yang rambutnya disemir, bajunya hitam-hitam. Ada satu hal yang kemudian membuat saya tersentuh. Dia mengatakan seperti ini, walaupun ini sesungguhnya juga tidak sesuai dengan program pemerintah. Kenapa? Mereka mengatakan, kenapa anak saya tidak, ditanya kenapa anaknya tidak disekolahkan di SD di luar, Pak? Dia jawabnya begini, tujuan pendidikan itu mengenalkan anak tentang iman, tentang Allah. Kalau disekolahkan di SD, Pak, di luar sana, dia tambah jauh dari Allah. Bergaulnya tidak jelas. Kalau di sini saya ajarkan Quran, suruh menghafal Quran, saya ajarkan sunnah Rasulullah, saya ajarkan tentang fikih, maka dia lebih mengenal Allah. Ini kan tujuan pendidikan. Saya tersentuh. Sehingga apa? Saat ini kita saatnya mengatakan, apapun yang kita lakukan, termasuk Munas ini, pada saat ini, jadikan ini media untuk kita lebih mengenal Allah. Orang yang yakin kepada Allah, dia lebih cepat sukses 10 tahun, bahkan 15 tahun sebelum terjadi orang lain, dia lebih cepat sukses. Kenapa? Karena yakinnya. Orang yang yakin dia lebih sehat dibandingkan orang yang tidak yakin. Kenapa bisa? Contoh saja, kalau bapak mau pergi ke dokter, pergi puskesmas, ke puskesmas sama dokter itu beda. Kalau puskesmas orang sudah ngatain, di puskesmas itu obatnya tidak bagus, biasanya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Tidak jadi sembuh sakitnya. Sudah tidak yakin. Kalau dikatakan itu, di sana ada dokter bagus, baru saja motornya parkir di depan rumahnya dokter, enak-enak badannya. Kenapa? Pengaruh keyakinan ini. Orang yang yakin, enzim-enzim yang seharusnya keluar di tubuhnya ini kemudian bekerja dengan sempurna. Bahkan saya mempunyai satu cerita, yang cerita ini kita bisa petik hikmahnya. Suatu hari ada orang yang selalu sakit kepala dan dia fanatik dengan satu obat. Kalau bukan obat itu dia makan, dia tidak sembuh sakit kepalanya. Apa itu? Bodrex. Kalau sudah sakit kepala, dikasih obat lain tidak mempan. Kalau Bodrex langsung sembuh. Suatu hari sakit kepalanya, dia cari obat. Setelah cari obat, didapat Bodrex, sudah dikupas, mau diminum, kebetulan tidak ada airnya. Jadi dikantongi dulu, dia cari air. Setelah dapat air, langsung dikocek begini kantongnya, dirogoh sembarangan, langsung diminum. 1 menit berselang langsung sembuh sakit kepalanya. Karena dia yakin dengan Bodrex. Pas dia duduk-duduk setelah sehat nonton televisi, dia kocek-kocek kantongnya, dirogoh-rogoh. Ternyata Bodrexnya masih ada. Apa yang dia telan? Kancing bajunya yang pernah terlepas, dia kantongi. Yakinnya yang membuat kemudian enzim di dalam tubuhnya kemudian beroperasi sehingga sakit kepalanya sembuh. Orang yang sukses, orang yang mampu memimpin itu yakinnya harus kuat. Saya, Pak, kalau ceramah di sini, saya anak baru. Saya kelahiran 81, mungkin ya keponakan-keponakan atau bahkan anak. Kalau saya tidak yakin kepada Allah, pasti saya pegang mic ini tidak mampu. Tapi saya mengatakan dan kemudian dengan keyakinan saya kepada Allah, kalau engkau menuntun ya Allah, tidak ada yang susah. Sama yakinlah kepada Allah bahwasanya FKOC ini walaupun dengan kantong sendiri atau bahkan presidennya sendiri sampai kempes kantongnya, yakin ini nanti akan menjadi karya yang besar, akan menjadikan kemudian kita dikenang oleh anak cucu kita insya Allah. Dan semoga dari sinilah kemudian kita mengenal dan lebih bagus silaturahim dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Percuma kalau berteman dengan para kiai, ya, Pak Kiai Fairuz, Pak Kiai Samton, kalau tidak lebih mengenal Allah. Percuma. Makanya jadikan silaturahim ini pintar otaknya, tapi cerdas juga batinnya. Bayangkan saja kalau kita di sini 3 hari, 4 hari, kalau kita tidak cerdas batin, kita tersiksa. Makanya biasa kalau kita pelatihannya, itu kalau pulang 1 bulan atau apa, pulang sampai di rumah, anak kita bilang, papi pulang, papi pulang. Mamanya lain, pipa pulang, pipa pulang gitu ya. Baik. Kemudian kita sebagai manusia umat Islam tentunya harus ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadikan setiap doa yang kita lakukan kita harus ihsan. Peringkatnya yang pertama, kita melihat Allah. Memang Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera kita secara utuh, tapi Allah bisa dirasakan. Sejahat apapun orang, bahkan perampok sekalipun, pasti dia akan tetap membutuhkan dan merasakan kehadiran Allah atau Tuhannya. Ketika orang sudah tidak ada lagi yang menolong, ketika orang sudah buntu, pasti dia akan lari kemana? Kecuali dia bersandar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan ketika diberikan ujian, diberikan sakit, diberikan fitnah, itu menyebabkan kita mengenal Allah. Jadikan setiap kejadian, melihat alam semesta, melihat hujan yang turun, melihat saudara-saudara kita, baik yang di atas kita maupun yang di bawah kita, jadikan itu fasilitas yang menyebabkan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan doa kita doa yang ihsan, doa yang yakin. Saya katakan, kalau berdoa biasakan kita berdoa, ya Allah, setelah kita aminkan, di dalam hati kita, kira-kira dikabul enggak ya? Ini pasti tidak dikabul. Tapi ketika kita berdoa, bahkan tidak ada bahasanya, ketika kita yakin didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, tunggu keajaiban yang akan datang dalam kehidupan kita. Yakin apa yang kita lakukan, dan mari kita kemudian berzikir kepada Allah. Zikir ini kemudian menyebabkan benar-benar hadirkan hati kita di hadapan Allah, sehingga saksi yang ada di sekitar kita, tumbuhan, dinding-dinding yang ada di kelas ini kemudian nantinya menjadi saksi kepada Allah bahwasanya acara ini pertemuannya karena Allah, perpisahannya karena Allah, dan semoga kejadian atau peristiwa ini kemudian menjadikan ampunan dan rahmat Allah turun kepada kita, sehingga berkah usia kita, berkah sehat kita, berkah dan tambah banyak rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tenangkan hati kita, kita berzikir kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, atas dosa-dosa yang tidak kita sengaja dan yang kita sengaja. Bersihkan hati kita. Bayangkan kita sedang beristighfar di tengah lautan, ketika tenggelam tidak ada lagi yang menolong kecuali Allah yang memandang diri kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, Allah, yang kecil, yang besar, yang sengaja maupun yang kami tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni kami, ya Allah, tangan kami, lisan kami, mata kami, kaki kami, ya Allah. Ampuni jika selama ini kami masih bangga dengan dosa-dosa yang menyelimuti diri ini. Ya Allah, kami tidak tahu kapan kami meninggal dunia. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taubat sebelum Engkau cabut nyawa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, semua tumbuhan, semua makhlukmu, semua yang ada di alam raya ini bertasbih kepadamu, ya Allah.
Kami manusia, kami ini ya Allah sering dan bahkan melupakan tasbih itu. Ampuni kami ya Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Ya Allah ya Rabbana, semua alam semesta bertasbih kepadamu ya Allah. Kami manusia, kami hamba-Mu ya Allah, ya hanya ingat terus duniamu. Kami ya Allah hanya mementingkan dunia ini ya Allah. Padahal ya Allah, dunia ini dibandingkan dengan akhirat-Mu ya Allah tidak ada apa-apanya. Fasilitasnya tidak ada apa-apanya. Waktu yang Engkau berikan ya Allah dibandingkan dengan akhirat kami nanti ya Allah tidak ada apa-apanya. Ya Allah, oleh sebab itu ya Allah, bimbing kami ya Allah, sentuh hati kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Bimbing kaki kami ya Allah melangkah di langkah yang selalu Engkau ridhoi. Jadikan kehidupan kami ya Allah kehidupan yang benar-benar berkah ya Allah. Usia kami berkah ya Allah, ilmu kami berkah ya Allah, harta kami berkah ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah ya Allah. Pasangan hidup yang setia ya Allah. Pasangan hidup yang benar-benar mampu diajak ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami sahabat-sahabat yang mampu bersama kami ya Allah, bertemu di dunia dan bertemu nanti di surga-Mu ya Allah. Jadikan pertemuan ini ya Allah pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah. Apapun yang kami curahkan, mulai dari kami dari rumah sampai di sini, Allah ridhoi ya Allah, ridhoi. Jadikan keluarga kami yang kami tinggalkan menahan rindunya anak kami, istri kami atau pasangan hidup kami. Ya Allah, jadikan mereka juga orang yang dapat pahala ya Allah. Orang yang sebagai tuan rumah saat ini ya Allah, pengorbanannya, waktunya, semua yang dilakukan ya Allah, sambutannya, jadikan semuanya penyebab nanti kami ya Allah bertemu, berkumpul seperti ini ya Allah di surga-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah, jangan pisahkan kami ya Allah. Tautkan hati kami ya Allah, persaudaraan ini ya Allah, persahabatan ini ya Allah, sampai di surga-Mu ya Allah. Sehingga kami mampu bercerita nanti di surga-Mu ya Allah. Engkau yang dari manapun, dari seberang, dari manapun ya Allah, satukan kami ya Allah. Jadikan kegiatan kami ini ya Allah kegiatan yang Engkau ridhoi ya Allah, kegiatan yang mampu membawa kami lebih mengenal Engkau ya Allah. Jangan Engkau bangkitkan kami ya Allah nanti di akhirat dengan orang yang buta ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang yang buta nanti di akhirat ya Allah, karena buta kami di dunia tentang Engkau ya Allah. Jadikan kegiatan kami, kecerdasan otak kami ya Allah, cerdas juga hati kami ya Allah. Sehingga ya Allah seperti ayat yang Engkau sampaikan ya Allah, jangan Engkau jatuhkan kehinaan, kesempitan di mana saja kami berada ya Allah.
Ketika kami sudah memperbaiki hubungan kami dengan Engkau ya Allah, hubungan kami dengan sesama manusia ya Allah. Jamaah yang ada di sini, sejenak kita masing-masing melihat diri kita. Kita hadirkan hajat kita, kita tengok ke dalam siapa diri kita. Setelah itu bayangkan kita sedang di hadapan Allah. Bayangkan kita sedang di hadapan Allah. Saat ini Allah menunggu apa yang akan kita sampaikan. Dari hati yang paling dalam, dengan rintihan hati yang paling dalam, kita bermohon. Aqdi hajatina ya Allah, kabulkan hajat kami masing-masing ya Allah. Kalau ada di antara kami yang ingin mempunyai atau ada cita-cita, kabulkan ya Allah. Aqdi hajatina ya Allah. Apabila ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang dibelit masalah, ya Allah, kasih jalan keluar, ya Allah. Engkau yang tahu masalah kami, ya Allah. Engkau yang tahu jalan yang terbaik, ya Allah. Kalau ada di antara kami, ya Allah, sedang dibelit hutang, ya Allah, anugerahkan rezeki yang lebih, ya Allah, sehingga kami mampu melunasinya, dan bahkan lebih, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang mengharapkan anak yang solih-solihah, ya Allah, mereka tabungan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang solih-solihah ya Allah, seperti keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya Allah. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami ya Allah, pasangan hidup yang setia ya Allah, pasangan hidup yang nanti kami pun akan bersama-sama di surga ya Allah. Satukan kami dengan pasangan hidup kami, istri suami kami ya Allah, dengan anak-anak kami yang kami cintai ya Allah. Duduk semajelis bersama Rasulmu ya Allah di surga nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan usia kami, jadikan rezeki, jadikan ilmu yang kami miliki ya Allah, rezeki ilmu yang berkah ya Allah, sehingga di dalam kehidupan kami ya Allah senantiasa mendapatkan perlindungan dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil